Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya di sini selaku perwakilan kelompok 12 akan menyampaikan sebuah materi dengan judul kredit dan permasalahannya dengan dosen pengampu Ibu Citra Mulyasari, SESJMI. Sebelum masuk ke pembahasan tentang masalah kredit dan permasalahannya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 12, yaitu pertama, saya sendiri, Eva Ritasari, dengan NIM 126.02202098. Yang kedua yaitu Muhammad Naufal Zaki Ersan dengan NIM 126.02202122. Yang ketiga yaitu Nadila Muhibatul Abidah dengan NIM 126.02202131. Pembahasan sebab yang pertama yaitu tentang pengertian kredit. Kata kredit sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu kredit yang menurut Kamus Webster berarti trustworthiness atau credibility sebagai kata benda yaitu credible yang berarti dapat dipercaya. Kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bisa memperoleh uang, barang-barang atau tenaga kerja dengan jalan menukarkannya dengan suatu perjanjian untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang. Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 21 Ayat 11 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah penyediaan uang berdasarkan ketentuan atau perjanjian tertentu yang telah disepakati oleh pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk membayar hutangnya pada jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pembahasan yang kedua yaitu unsur-unsur kredit. Menurut Kazmir 2011, unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Unsur yang kedua yaitu kesepakatan. Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Unsur yang ketiga yaitu jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Unsur yang keempat yaitu risiko. Akibat adanya tenggang waktu akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet dalam pemberian kredit. Semakin lama kredit yang diberikan, semakin tinggi pula tingkat risikonya. Risiko yang terjadi dalam proses pemberian kredit ini akan menjadi tanggungan bank. Yang kelima yaitu balas jasa. Merupakan keuntungan atau pendapatan yang diterima oleh bank atas pemberian kredit. Balas jasa yang diterima oleh bank berupa bunga dan biaya administrasi kredit yang ditanggung oleh debitur. Tujuan dan fungsi kredit. Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang berhak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank atau non-bank itu sendiri. Menurut Kazmir 2004, tujuan utama kredit pemberian kredit adalah sebagai berikut. 1. Mencari keuntungan. 2. Membantu usaha nasabah. 3. Membantu pemerintah. Fungsi kredit. Fungsi kredit jika dipisahkan secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan daya guna, peredaran, dan lalu lintas uang. Peningkatan daya guna uang terjadi karena para pemilik uang atau modal meminjamkan langsung kepada pengusaha yang membutuhkan uang atau modal, atau dapat menyimpan uang atau modalnya di lembaga kredit untuk dipinjamkan kepada para pengusaha yang membutuhkan. Sementara itu, kredit yang diberikan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, biliet giro, wesel, dan peredaran uang tunai di masyarakat.
2. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. Dengan mendapatkan kredit, pengusaha, peminjam atau debitur dapat memproses bahan baku menjadi bahan jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi lebih. Selain itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang melalui penjualan langsung atau penjualan secara kredit, sehingga peredaran barang meningkat. 3. Kredit merupakan salah satu alat untuk terpeliharanya stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi dapat dijaga melalui pengendalian inflasi, rehabilitasi sarana, dan kebutuhan masyarakat. Karena kredit diarahkan untuk sektor-sektor yang produktif secara selektif, termasuk untuk peningkatan ekspor dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Maka kredit secara tidak langsung dapat menjaga stabilitas suatu negara. 4. Meningkatkan kegairahan berusaha dan peningkatan pendapatan. Bantuan kredit yang diberikan oleh lembaga kredit kepada perorangan atau perusahaan akan mampu meningkatkan aktivitas usaha yang bersangkutan. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila profit ini secara kumulatif dikembangkan lagi ke struktur permodalan. Peningkatan ini akan berlangsung terus-menerus. Secara tidak langsung, hal itu terkait dengan peningkatan pendapatan dan penerimaan pajak yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. 5. Meningkatkan hubungan internasional. Bank-bank besar di luar negeri yang memiliki jaringan usaha atau negara lain yang lebih maju dapat memberikan bantuan dalam bantuan kredit secara langsung atau tidak kepada para pengusaha dalam negeri atau kepada pemerintah. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga murah dan jangka waktu kredit yang panjang. Melalui bantuan kredit antar negara, hubungan antar negara pemberi kredit dengan negara penerima kredit menjadi semakin erat. Dengan kata lain, kredit dapat meningkatkan hubungan internasional. Jenis-jenis kredit. A. Kredit menurut kelembagaan. 1. Kredit perbankan. Kredit ini diberikan oleh bank milik negara atau bank swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. 2. Kredit likuiditas. Kredit ini diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang ada dan beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Pelaksanaan kredit ini merupakan operasi Bank Indonesia dalam rangka tugasnya yang diemban sebagai bank sentral. 3. Kredit langsung. Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya, Bank Indonesia memberi kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina atau kepada pihak ketiga. 4. Kredit pinjaman antar bank. Kredit ini diberikan oleh bank yang kelebihan dana kepada bank yang kekurangan dana. Peminjaman model ini merupakan sarana yang paling gampang dilakukan oleh bank yang memerlukan tambahan dana bank dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan biasa. Dalam arti sekedar memerlukan tambahan dana untuk dapat diputar kembali. B. Kredit menurut jangka waktu. 1. Kredit jangka pendek, short term loan. Kredit ini memiliki jangka waktu maksimum 1 tahun. Berikutnya dapat berupa kredit rekening kuran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel. Dapat juga berbentuk kredit modal kerja, yaitu kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek. 2. Kredit jangka menengah, medium term loan. Kredit ini berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Bentuk-bentuknya dapat berupa kredit investasi jangka menengah. 3. Kredit jangka panjang. Kredit ini berjangka waktu lebih dari 3 tahun.
Kredit berjangka panjang ini pada umumnya berupa kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam jangka waktu untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi, perluasan, dan pemberian proyek baru. C. Kredit menurut pengguna. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari. 2. Kredit produktif, baik kredit investasi maupun kredit eksploitasi. Kredit investasi yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan sebagai pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi, ekspansi, relokasi proyek, atau pendirian proyek baru. Selanjutnya D. Kredit menurut kriterianya dengan dokumen. 1. Kredit ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan bagi usaha ekspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung ataupun tidak langsung, seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek ataupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor. 2. Kredit impor. Unsur dan ruang lingkup dari kredit impor pada dasarnya hampir sama dengan kredit ekspor, karena jenis kredit tersebut merupakan kredit berdokumen. Kedua jenis kredit yang sangat erat hubungannya dengan dokumen-dokumen tersebut pada pelaksanaannya harus terkait diantaranya dengan surat izin, korespondensi, pengangkutan, administrasi, kepabean, dan sebagainya. E. Kredit menurut aktivitas perputaran usaha. 1. Kredit kecil adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil. 2. Kredit menengah adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil. 3. Kredit besar pada dasarnya ditinjau dari segi jumlah kredit yang diterima oleh debitur. Dalam pelaksanaan pemberian kredit yang besar ini, bank melihat risiko yang besar pula, biasanya memberikan secara kredit sindikasi atau konsorsium. F. Kredit menurut jaminannya. 1. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko. Kredit ini merupakan pemberian kredit tanpa jaminan material atau agunan fisik. Pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah teruji bonafiditas, kejujurannya, dan ketaatannya, baik dalam transaksi, perbankan, maupun kegiatan usaha yang dijalaninya. 2. Kredit dengan jaminan. Kredit ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur, juga didasarkan pada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa tanah. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip-prinsip kredit perbankan. 1. Prinsip kepercayaan. Pada prinsip kepercayaan ini, debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya. Hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. 2. Prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini merupakan salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pinjaman kredit. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit, berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal maupun eksternal. 3. Prinsip 5C. Prinsip ini merupakan singkatan dari unsur-unsur karakter, capacity, capital, quantity of economy, dan collateral. Karakter adalah watak atau kepribadian atau perilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit ditangani. 4. Prinsip 5P. Menurut prinsip ini, para pihak merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit, menyangkut karakternya, kemampuan, dan sebagainya. Purpose yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif, yang dapat menaikkan income perusahaan. Payment atau pembayaran, pihak kreditur memperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup aman dan tersedia sehingga mencukupi untuk membayar kredit. Profitability yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur
untuk memperoleh keuntungan dan usahanya. Protection adalah perlindungan, yaitu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. 5. Prinsip 3R. Prinsip 3R yaitu Returns, Repayment, dan Risk Bearing Ability. Returns yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur. Artinya, perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos di samping membayar keperluan perusahaan yang lain. Repayment yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Kualitas kredit. Kualitas kredit terdiri atas 5 kategori, dikenal dengan sebutan kolektibilitas. Kolektibilitas terbaik diberi angka 1, yaitu kredit lancar. Kemudian berturut-turut kolektibilitas menurun menjadi kategori 2, yaitu dalam perhatian khusus, 3, yaitu kurang lancar, 4, yaitu diragukan, 5, yaitu macet. Kredit dengan kolektibilitas 1 dan 2 dikategorikan sebagai kredit lancar, sedangkan kredit dengan kolektibilitas 3 sampai dengan 5 dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau non-performing loan atau NPL. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.